Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahara Syafatul Mawada. Pada kesempatan kali ini akan membahas sedikit kajian tentang buku The History of Chemistry dari John Hanson, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang kimia phlogistik dan pneumatik. Kimia phlogistik. Kata phlogistik berasal dari kata Yunani phlogistos yang berarti terbakar. Teori ini merupakan perluasan dari teori Becher yang diadaptasi oleh George Ernest Stahl pada tahun 1703. Teori ini menganggap semua zat yang mudah terbakar mengandung phlogiston dan hilang ke udara selama proses pembakaran. Proses pembakaran akan berhenti ketika pasokan udara terbatas. Hal ini turut menjelaskan bahwa udara memberikan pengaruh pada proses pembakaran. Udara memiliki kemampuan untuk menyerap phlogiston dan ketika udara jenuh dengan phlogiston, maka pembakaran akan terhenti. Teori ini juga menjelaskan bagaimana terjadi peningkatan pada logam pada proses kalsinasi. Stahl mengusulkan bahwa kalsinasi atau oksidasi logam terjadi dengan menghilangnya phlogiston. Tidak semua ahli sepakat dengan pendapat ini, terutama ahli yang bernama Hermann Weber. Bauhaus mengadopsi pandangan tentang sifat logam yang bertentangan dengan pandangan para ahli phlogiston. Tabel afinitas. Tabel afinitas merupakan upaya untuk sistematisasi terhadap perkembangan kimia berdasarkan dari reaksi perpindahan. Tabel pertama dibuat pada tahun 1718 oleh Etienne Francois Geoffroy, di mana tabel afinitas ini diharapkan memungkinkan kekuatan relatif gaya tarik-menarik sesuai dengan asumsi para ahli pada saat itu bahwa reaksi kimia merupakan konsekuensi tarikan antar partikel reagen. Nah, tabel paling komprehensif afinitas ini dibuat pada tahun 1775 oleh Thorben Beckmann, di mana terdapat dua set tabel untuk reaksi pada suhu rendah dengan reagen dalam bentuk larutan dan reaksi pada suhu tinggi ketika reagen berada dalam keadaan lebur kering. Nah, Beckmann juga membedakan antara tarikan elektif tunggal yaitu reaksi perpindahan dan tarikan elektif ganda atau juga disebut dengan dekomposisi ganda. Selanjutnya, kimia pneumatik. Eksperimen Stahlhelm merupakan langkah pertama yang penting dalam studi eksperimental udara dan atau gas tertentu. Nah, suatu subjek yang kemudian disebut sebagai kimia pneumatik. Hales menyebut gas sebagai udara dengan serangkaian eksperimen kuantitatif untuk mengetahui banyak udara yang dapat dihasilkan dengan mengisolasi udara dari berbagai zat melalui pemanasan yang kuat. Kemudian udara tersebut ditimbang. Namun tidak ada upaya lebih lanjut untuk menyelidiki sifat gas tersebut. Pada saat itu, Hales hanya sebatas mengisolasi tanpa melakukan penyelidikan yang lebih jauh. Nah, Hales menganggap semua udara terdiri atas atmosfer dengan tambahan partikel. Pada proses kimia pneumatik menemukan beberapa penemuan-penemuan baru, salah satunya itu gas sebagai identitas kimia, di mana studi tentang gas-gas yang diisolasi menunjukkan bahwa gas merupakan identitas kimia yang berbeda yang disebabkan oleh perbedaan komposisi, bukan karena modifikasi udara atmosfer atau dengan pengotornya. Gagasan tentang udara sebagai unsur mulai tergantikan oleh gagasan bahwa gas ini merupakan wujud materi. Salah satunya yaitu dari penelitian Joseph Blank tentang alkali yang telah mengungkapkan beberapa sifat penting dari udara tetap. Blank juga menyimpulkan bahwa udara diam bukanlah udara atmosfer biasa, melainkan suatu spesies udara tertentu yang menyebar di seluruh atmosfer. Nah, dengan gas inilah ahli kimia pneumatik yang paling terkenal yaitu Joseph Priestley memulai penelitiannya sekitar tahun 1767. Lebih lanjutnya lagi, Priestley menemukan minuman soda. Jadi dia merupakan salah satu penemu dari minuman soda, minuman bergas, dan juga memperluas penelitiannya dengan memodifikasi teknik Hales dalam mengumpulkan gas. Nah, dia menyimpan dan mengumpulkan beberapa udara yang berbeda menggunakan terminologi yang sudah ada
dan beberapa dari gas ini dikumpulkan melalui merkuri. Yang selanjutnya pada studi gas pada tahun 1766 oleh Henry Cavendish yang menyiapkan udara yang terbakar atau hidrogen dengan aksi asam klorida dan asam sulfat encer pada seng, besi, dan juga timah. Cavendish ini menyadari bahwa gas tersebut berbeda dari gas yang mudah terbakar lainnya dengan menyebutnya sebagai udara yang mudah terbakar dari logam. Dia juga berasumsi bahwa asam tersebut dapat melepaskan phlogiston dari logam. Dari studi-studi gas tersebut lebih lanjut ditemukanlah oksigen. Nah, penemuan oksigen ini disempurnakan secara bertahap oleh Carl Wilhelm Scheele, berikutnya oleh Joseph Priestley, dan terakhir oleh ahli kimia yaitu Antonio Laurent de Lavoisier. Yang pertama kita akan membahas tentang Carl Wilhelm Scheele. Dimana Scheele ini menemukan komposisi udara atmosfer terdiri atas dua cairan elastis atau gas dan menemukan bahwa udara api dengan cara memanaskan oksigen merkuri dan dengan berbagai nitrat. Nah, metode Scheele ini dalam menyiapkan oksigen tidak hanya mendahului dari metode Priestley, tapi juga eksperimennya telah direncanakan secara cermat dan udara apinya menunjukkan sifat-sifat tertentu. Nah, karya Scheele ini baru diterbitkan pada tahun 1777 ketika karya dari Priestley sudah terkenal. Dan diduga juga kematian dari Scheele ini akibat dari eksperimen terhadap kontaminasi merkuri. Selanjutnya itu Joseph Priestley. Nah, Joseph Priestley dikenal sebagai penemu oksigen pertama kali yang diperoleh pada tahun 1774, di mana Priestley memperoleh gas yang tak berwarna pada eksperimen menggunakan kaca yang menyala dan panas matahari untuk memanaskan merkuri oksida atau oksida merkuri. Ia juga menyebutnya itu sebagai udara dephlogistik. Nah, karena tampaknya gas tersebut menyerap phlogiston dari bahan yang terbakar lebih kuat dibanding dengan udara biasa yang telah mengalami phlogiston secara alami. Selanjutnya itu Antonio Laurent de Lavoisier. Nah, Priestley bertemu dengan Lavoisier yang membahas mengenai penemuan barunya, di mana setelahnya Lavoisier melakukan eksperimen sendiri pada bentuk udara murni milik dari Priestley tadi dan mulai merumuskan pandangannya sendiri terhadap pembakaran dan juga respirasi. Nah, sekaligus Lavoisier ini terkenal sebagai pemberi nama udara yang disebut sebagai oksigen. Selanjutnya membahas tentang komposisi air. Pada tahun 1781, Priestley melakukan eksperimen yang menghasilkan serangkaian peristiwa terbentuknya komposisi air. Nah, dalam beberapa eksperimennya ini tampaknya terjadi penurunan berat dan dalam bejana terdapat embun atau menjadi berembun. Nah, dilanjutkan oleh Cavendish melakukan percobaan serupa untuk mendapati embun tersebut. Dan mendapati embun tersebut adalah air murni. Nah, dalam penelitian kuantitatif yang cermat didapati penurunan volume udara. Lebih lanjut, yang menyulut udara yang mudah terbakar dengan udara dephlogistik milik dari Priestley tadi dan menemukan gas tersebut berada pada perbandingan volume 2,02 banding 1. Gas tersebut diubah menjadi air dan reaksi antar keduanya ini disebut sebagai transfer dari phlogiston. Nah, lebih lanjut, Lavoisier mengulangi eksperimen tersebut dan menafsirkan ke dalam teori antiphlogistiknya dengan menyatakan bahwa air adalah senyawa udara dan oksigen yang mudah terbakar. Selama sebagian besar abad ke-18, teori phlogiston merupakan teori utama kimia. Nah, ketika pengetahuan kimia semakin meningkat, teori tersebut terpaksa mengerupsi penjelasan yang semakin berbelit-belit untuk menjelaskan penemuan-penemuan baru yang ada. Nah, para ahli kimia pneumatik memberikan bukti yang menjadi dasar dari teori baru. Nah, ahli kimia yang pada dasarnya bertanggung jawab untuk menyingkirkan gagasan-gagasan lama dan mewujudkan revolusi dalam pemikiran kimia itu yaitu Antonio Laurent Lavoisier.